Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita sampai dengan pagi hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama dalam ruangan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Dia dan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan secara bersama-sama untuk kita bersaat teduh, berdoa, minta kepada Tuhan untuk melawat kita hari ini dan menerima semua pujian, penyembahan dan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, kita katakan, Ku menyembah-Mu. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk beribadah kepada-Mu.
Biarlah kemuliaan, kehormatan, sembah dan penyembahan tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan biarlah segala pujian, kehormatan, keagungan, kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu. Layakan kami pada pagi hari ini untuk menghancurkan sebab bakti pujian hormat kami kepadamu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus gerakan kami untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Terima kasih, kami mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini kami diberkati. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami tabiskan dan kami buka hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Yang
lagi, shalom. Apa kabar? Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin karena nggak bisa salaman ya, berikan senyuman terbaik untuk sisi kiri kanannya. Pujilah nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian dengan-Mu Tuhan. Yang penuh dengan belas kasihan.
Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai, melindungi kami, dan Tuhan juga memakai kami dalam setiap kehidupan kami, dalam segala pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur karena Tuhan melibatkan kami sebagai partner kerja Tuhan di bumi ini, dan kami merasa terhormat oleh karena Tuhan mengasihi kami. Kami berharga di hadapan Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami fokus untuk beberapa menit ke depan. Kami bisa diberkati, kami bisa diingatkan kembali firman Tuhan ini. Tapi hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, adalah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu. Berkati lingkungan kami, tempat kami ini, kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan segala gangguan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Pak. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur, saya tak bosan-bosannya ngomong bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita ke gereja, beribadah bersama-sama. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Tapi bukan berarti juga orang-orang yang terkena COVID, orang-orang yang sakit, Tuhan tidak mengasihi mereka. Semua Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur aja kita sehat lebih dari orang lain. Ya, saat ini kita masih di tema pengorbanan salib yang membawa kemenangan. Berbicara tentang salib itu adalah hal yang bagi banyak orang itu memalukan, dan itu hal yang nggak masuk akal, nggak masuk logika, dan buat orang, kata Paulus, itu rasa yang tidak pantas ya, memalukan bagi dunia. Buat apa orang mesti harus mati di kayu salib untuk mendapat kemenangan? Harusnya jangan lewat salib dong. Harusnya melalui hal-hal yang lebih enak dipandang, lebih terhormat. Tetapi nyatanya Alkitab menuliskan bahwa untuk mendapat kemenangan yang besar adalah melalui pengorbanan salib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, iman Kristen berbeda dengan iman-iman yang lain atau iman agama-agama yang lain. Hal itu terjadi bukan hanya karena perbedaan simbol yang kita pakai, ada simbol salib, kemudian ada gambar-gambar di dinding kita, kemudian ada simbol merpati, simbol iktus atau ikan itu ya. Bukan hanya soal simbol, perbedaan kita dengan agama yang lain. Kemudian cara berpakaian kita, ada orang bilang pakai dong pakaian gereja. Saya nggak tahu, di pabrik itu diciptakan nggak pakaian gereja. Itu hanya istilah orang Kristen aja. Ya, nggak ada baju gereja ya, dan nggak ada yang baju bukan gereja. Semua baju bisa, gitu ya. Cuma tergantung peruntukannya. Yang dipakai untuk manifestasi iman, tetapi iman Kristen sejati berbeda karena ajarannya atau isi ajarannya yang berbeda dengan agama yang lain. Nah, banyak ajaran yang berbeda. Bahkan di antara kita pasti ada yang sepemahaman bahwa semua agama itu sama. Ini hampir sering kita dengar ya. Nggak apa-apa lah, Anda mau Kristen kayak mau Kristen kayak, semua agama itu sama. Toh juga tujuannya sama-sama kita mau mendapatkan kehidupan kekal. Kalau saya voting, mungkin di antara kita ada 50% yang punya pemahaman itu. Semua kita sama kok, caranya aja ya. Kalau kita mau ke Bandara Soekarno-Hatta, mungkin jalannya lewat jalan tol, kemudian dari Tangerang dia biasa jalan sendiri, tetapi tujuannya adalah sama, ke Soekarno-Hatta. Nah, seringkali pemahaman ini kemudian kita bawa di dalam cara beriman kita, Bapak Ibu. Nah, tetapi ternyata pandangan bahwa agama semua ini sama sudah dianut sejak abad 17 sampai 19 Masehi. Mereka berpendapat bahwa ini dilakukan oleh beberapa teolog
terkenal ya. Mereka berpendapat bahwa tidak perlu beriman kepada Yesus, tetapi cukup dengan melakukan hal-hal yang baik, memiliki ketulusan batin kepada Tuhan, dan itu cukup saja. Yang penting hatinya baik, dia melakukan apa yang benar, yang gak melukai orang lain, dan itu cukup. Daripada jadi orang Kristen tapi dianya suka melukai orang lain, suka menggosip, suka menipu, dan sebagainya. Bahkan ada seorang teolog Yahudi bernama Harold Kushner. Dia mengatakan seseorang bisa menjadi ateis dan tidak mengakui adanya Allah, tetapi benar-benar Allah hadir dalam hidupnya dan Tuhan menyertai dia. Ini rabi Yahudi, bukan orang sembarangan. Mereka pintar, mereka tanya apapun bisa mereka. Nah, sampai dia percaya juga hal seperti ini. Jadi buat dia, bahkan Anda nggak mencintai Tuhan, nggak mengakui adanya Tuhan pun nggak apa-apa. Yang penting jadi orang benar aja, dan Tuhan pasti hadir dalam diri kita. Nah, ini jebakan-jebakan ajaran yang beredar di masyarakat, Bapak. Bahkan di beberapa sekolah teologi pun ini juga diajarkan. Semua agama itu sama, caranya saja yang berbeda. Kalau gitu nggak ada uniknya kekristenan, nggak ada uniknya kita percaya kepada Yesus. Nggak perlu kita repot-repot datang ke persekutuan ini kalau semua agama sama. Atau kita datang ke gereja hanya untuk nggak enak sama Pak Gembala, nggak enak sama teman-teman gereja yang lain. Saya rasa tidak. Motivasi kita bukan itu, karena kita punya nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh agama yang lain. Nah, berbagai upaya manusia untuk selamat dengan melakukan banyak hal. Banyak hal-hal yang bisa diusahakan supaya mereka bisa selamat. Misalnya ada orang yang mau masuk surga itu adalah dengan cara mengorbankan orang lain. Ada caranya. Harus bunuh orang lain supaya masuk surga. Kemudian ada yang berpakaian seagamis mungkin supaya dia masuk surga. Ada yang bahkan anti dengan parfum, nggak boleh pakai parfum karena itu bukan tubuh surgawi. Ya, saya mendingan cium bau orang pakai parfum sih daripada bau badan ya. Ada orang yang punya pemahaman begitu. Ada yang nggak boleh membunuh hewan, bunuh binatang, tapi kalau udah matang dimakan, dirica-rica sama disaksa, dimakan. Tapi nggak boleh. Nah, itu cara-cara manusia supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dilakukan supaya dia punya andil dapat diselamatkan. Pertanyaan saya, sehebat apa kebaikan yang kita lakukan supaya kita dapat kehidupan kekal? Coba aja hitung per hari berapa dosa yang kita lakukan. Dan itu makanya setiap orang ditanya, kamu kalau hari ini meninggal dunia, Anda siap gak? Kebanyakan dari kita langsung saya tanya aja, Pak Aradiman, kalau hari ini Tuhan panggil, nanti sore nih, ini kebetulan misalnya dapat mimpi saya, dan selalu mimpi saya selalu benar. Bapak mau dipanggil nanti untuk undangan ke surga, siap gak Pak? Belum. Bang Cesar? Belum, puji Tuhan. Nah, memang kita semua gak ada yang siap. Kenapa? Karena kita selalu merasa apa yang kita perbuat gak cukup tiket kita untuk masuk kerajaan surga. Nah, itu salah satunya. Nah, kita akan belajar hari ini apa yang menarik dari surat Paulus kepada jemaat Galatia di pasal 6 itu. Saya akan bacakan kepada kita sampai ayat yang 14. Galatia pasal 6 ayat 13. Saya akan baca mulai dari 11 dulu ya. Galatia pasal 6 ayat 11. Saya akan baca kepada kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ini tulisan Paulus ya. Jadi Paulus sedang menekankan kepada jemaat Galatia bahwa perhatikan nih, ini ya, tulisan saya kepadamu dengan tanganku sendiri ya. Paulus sedang gemes kan ya dengan jemaat Galatia ini. Kita akan lihat nanti apa yang terjadi di jemaat Galatia. Dia awali dengan kalimat, walaupun di tengah-tengah pasal ya, tetapi dia kasih penekanan ini.
Perhatikan bagaimana besarnya huruf-huruf yang tuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Di ayat 12 dia berkata begini, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Jadi di ayat yang ke-12 ini Paulus sedang menentang agama atau ajaran Yahudi yang sedang mereka jadi orang Kristen, kemudian mereka belum bisa melupakan Tauratnya. Jadi dimasukkan lagi Taurat di dalam Injil. Jadi mereka itu suka menonjolkan hal-hal lahiriah. Apa sih hal-hal lahiriah? Berpakaian, ya, pakaian agamis, baju putih, ya, panjang-panjang, jenggotnya panjang. Orang Yahudi begitu, jenggotnya panjang. Itu bukan teroris ya. Memang budayanya mereka seperti itu. Kemudian nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh dekat-dekat. Kalau dia tahu ada preman atau mungkin pelacur, dia nggak akan dekat-dekat karena dia akan terkontaminasi. Dia merasa bahwa dirinya kudus dibandingkan dengan orang lain. Nah, tipe-tipe orang kayak gini semakin rohani dia semakin aneh. Ya semakin dia mengasingkan diri, semakin gak mau salaman dengan orang, hanya ujung-ujung jari aja. Untung ada corona ini cukup menyelamatkan paham mereka. Nah, buat mereka semakin rohani itu, maka kita semakin harus menunjukkan hal-hal lahiriah atau fenomena agamawi. Nah, ini yang ditentang Paulus, ya. Mereka berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Nah, orang-orang ini memaksa jemaat Galatia supaya mereka harus bersunat. Perhatikan ya, bukan masalah sunatnya atau enggak, tapi mereka dipaksa sunat. Tujuannya supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Jadi tujuannya bukan asal alasan medis, alasan kesehatan atau budaya mereka, tetapi supaya mereka bisa menghindar dari aniaya oleh karena salib Kristus. Jadi Paulus sedang menentang orang-orang ini, ya. Pada jemaat Galatia bilang, kamu jangan terpengaruh deh dengan begitu-begitu. Kamu jangan banggakan hal-hal lahiriah. Karena bukan itu yang menyelamatkan. Bukan itu dasar fondasi kita membangun iman kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian di ayat yang 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi Paulus jelaskan lagi kepada pendengarnya, kepada penerima mula-mula surat ini. Dia berkata, sebenarnya mereka juga nggak menyunatkan dirinya. Mereka pun, ya mereka sunat ya, mereka mengadakan sunat secara lahiriah, tetapi mereka tidak memelihara hukum Taurat. Ya mereka hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah. Kalau ke gereja harus rapi, kalau nggak rapi nggak masuk surga, dan sebagainya, macam-macam. Ya, dan mereka sibuk dengan urusan-urusan lahiriah. Saya tahu sekali, saya lahir di gereja suku. Saya lahir di gereja suku yang cukup keras dengan penampilan, dengan pakaian. Bahan pakaian kita pun akan dilihat kalau kita mau khotbah. Kalau bahannya bukan bahan seperti celananya para diman, kita nggak boleh khotbah. Karena di pikiran mereka mungkin kita nggak bisa masuk surga kalau pakai celana begitu. Saya nggak tahu ayatnya diambil di mana. Nah, ada hal-hal tertentu yang dibuat aturan yang nggak, sebenarnya bahkan di Alkitab nggak ada, gitu ya. Bahkan mungkin kita geli gitu mendapat aturan seperti itu. Nah, sibuk dengan hal-hal lahiriah, ritual dan sebagainya. Harus begini, harus macam-macam. Semua gerak-gerik itu diperhatikan sama sekali. Nah, apakah itu tidak penting? Itu penting juga, tetapi jangan bangun dasar iman kekristenan dengan hal-hal yang lahiriah. Itu nanti penting adalah di kemudiannya, setelah kita bangun fondasi iman kita dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian Paulus lanjut di ayat ke-14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pak Gembala sudah jelaskan itu ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tetapi Paulus sedang mau menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwa saya nggak mau bermegah dengan semua yang kalian alami itu, yang semua yang diajarkan kepada kalian. Saya maunya hanya bermegah di dalam salib Kristus. Paulus jelaskan di ayat yang lain, di kitab yang lain, dia berkata salib adalah hinaan bagi dunia. Tetapi Paulus bilang saya bangga dengan hal tersebut. Kemudian di ayat yang ke-15 Paulus mengatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi pertanyaannya bukan boleh bersunat atau tidak. Nah itu beda lagi ya pertanyaannya. Tetapi bagi Paulus, mau Anda bersunat mau tidak secara lahiriah, itu tidak ada hubungannya dengan iman yang kita jalani. Tetapi menjadi ciptaan baru dalam Kristus itu yang ada artinya. Itu paling penting di antara syarat-syarat yang lain. Sunat jangan dijadikan itu sebagai syarat untuk kita mendapatkan kehidupan kekal. Nah itu yang dialami oleh orang-orang Galatia waktu itu. Mereka menghadapi ajaran Yudaisme ya, yang mereka itu keras sekali dengan aturannya. Ya semua bisa dibikin aturan. Jadi hukum Taurat itu ada 10. Orang-orang Yahudi atau Yudaisme ini mereka tafsir lagi 10 ini menjadi 600 lebih aturan. Bisa bayangkan? Ini haram, ini halal, ini nggak boleh, itu boleh, nggak boleh bersalaman dengan yang bukan istrinya, nggak boleh lirik-lirik, nggak boleh berapa jarak dengan istri orang lain, dan sebagainya. Harus cara potong leher ayam seperti apa caranya, kalau enggak itu nggak boleh, macam-macam aturannya, 600 lebih. Bersyukur ya ada Tuhan Yesus yang mau melepaskan kita dari semua itu. Kita semua bakalan stres kan. Makanya Tuhan Yesus itu bilang, datang kepada aku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita lihat konteksnya itu, Yesus sedang mau mengatakan kepada muridnya, kamu lupakan semua dulu deh, hukum Taurat itu yang terlalu banyak aturannya. Tuhan hanya kasih 10. Kemudian manusia kembangkan lagi menjadi 600. Dengan tujuan supaya apa? Supaya dia cepat masuk surga. Jadi ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan manusia supaya menurut dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, surat Galatia adalah salah satu dari surat-surat kiriman Paulus yang secara khusus membahas hal ini, membahas ajaran Yudaisme. Jemaat yang telah menerima anugerah keselamatan begitu cepat mereka tergoda dengan meninggalkan prinsip iman yang sejati ini. Jadi orang-orang baru percaya ini, mereka belum begitu bertumbuh dengan baik, belum mengenal firman Tuhan dengan benar. Mereka dirasuki dengan ajaran Yudaisme. Ini orang-orang Kristen juga, tetapi mereka masih memegang teguh aturan-aturan yang berlaku di nenek moyangnya dia. Jadi itu namanya sinkretisme ya. Jadi aturan dari luar, adat dari luar dimasukkan ke dalam aturan gereja. Nah, mereka tergoda nih orang-orang Galatia. Mereka sangat pusing ya. Ini ajaran Paulus beda, kemudian ada Yudaisme menyerang mereka. Dan ini Bapak Ibu, salah satu buku ya, seorang teolog itu bilang ini adalah salah satu spirit agama humanisme. Atau itu juga dianut oleh orang-orang Yahudi. Jadi agama humanisme ini adalah agama yang berupaya dengan sekuat tenaga supaya dia dapat memiliki andil dan Tuhan persilakan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak perlu anugerah lagi, nggak perlu Yesus mati disalib lagi. Karena kenapa? Cukup dengan perbuatan yang baik sekuat-kuatnya kita lakukan. Nah, mereka lebih cocok dengan prinsip mematuhi hukum Taurat sebagai bukti iman yang sejati dan menolak kemerdekaan yang dianugerahkan Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah kita dan terjebak juga dengan ini?
yang di awal tadi saya bilang, kita seringkali berkata bahwa semua agama sama. Kalau semua agama sama, ngapain percaya kepada Yesus? Kalau kita melamar ya di perusahaan-perusahaan besar ya, tempat-tempat yang bagus, ketika interview mereka akan tanya kita, kamu bisa apa sehingga saya bisa terima kamu? Apa keunikanmu? Nah, kalau kita nggak tahu keunikan kita nggak akan diterima pasti. Kamu bisa apa yang menguntungkan perusahaan? Sebutkan sama saya. Dan kita harus pede, bukan sombong namanya, tapi kita harus kasih tahu apa uniknya diri kita. Nah, buat anak-anak muda ya, jadi siapkan cari tahu keunikan Anda, supaya pada saat interview Anda enggak kagok jawabnya. Oh, saya enggak sih, saya ini nggak tahu apa-apa. Bermaksud merendah ya, supaya diterima. Nggak berlaku di perusahaan tertentu. Semakin Anda merendah nggak tahu apa-apa, dia nggak butuh orang nggak tahu apa-apa. Dia butuhnya orang yang tahu apa-apa ya. Nah, beriman kepada Yesus mestinya ada yang unik. Tetapi orang-orang Galatia ini mereka begitu tertarik dengan kembali lagi kepada ajaran yang lama. Harus disertai lagi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi mereka hidup bukan dalam iman, tetapi dalam kontrol pikiran dan perasaan sendiri. Bapak Ibu pernah nggak melakukan kesalahan? Kemudian dalam hati itu muncul belas kasihan untuk menolong orang lain, ya. Misalnya ngasih uang deh ke tukang parkir, biasanya 2.000, lalu kasih 50.000 misalnya. Betul lagi dapat THR misalnya. Dan kemudian dalam hati Bapak Ibu muncul ya, teringat kesalahan kemarin. Oh iya, kemarin saya melakukan kesalahan ya. Hari ini saya melakukan kebaikan, ya lumayan lah bisa menghapus dosa gitu. Nah itu namanya iman yang dikontrol oleh pikiran atau perasaan kita. Itu hanya perasaan doang. Kita merasa ditebus, kita merasa diselamatkan. Itu hanya perasaan. Apakah Tuhan benar-benar selamatkan kita? Itu nggak cuma hanya perasaan. Kita merasa bahwa Tuhan mengasihi kita, hanya merasa. Dan itu dikontrol oleh pikiran kita. Nah, kalau iman oleh karena pikiran dan perasaan, maka gampang goyah. Karena kenapa? Pada saat perasaan kita lagi baik, maka kita gampang menerima firman Tuhan, gampang percaya kepada Tuhan dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Tetapi pada saat kondisi kita, pikiran kita lagi kacau, lagi banyak utang, banyak kartu kredit dan sebagainya, banyak tagihan dan sebagainya, maka itu mempengaruhi iman kita. Oleh karena itu jangan bangun iman berdasarkan kerja pikiran dan perasaan, tetapi bangun di atas yang benar adalah, nanti saya akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, spirit ini, semangat ini yang dilakukan oleh jemaat Galatia adalah dalam satu buku yang Sabda itu dia bilang cyclical. Cyclical itu berputar-putar pada diri sendiri. Ya. Jadi melakukan kebaikan, terus melihat Tuhan, kemudian dia merasa bagaimana saya berbuat baik supaya Tuhan mengasihi saya lagi dan sebagainya. Kemudian menyesal lagi, kemudian bikin baik lagi, dan kemudian begitu terus. Ya, kembali lagi kepada dirinya, semampu apa saya berbuat baik supaya saya dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ini namanya kebenaran subjektif, kebenaran umum ya. Yang tidak lain adalah kebaikan-kebaikan diri sendiri yang berusaha untuk menyogok Tuhan untuk masuk surga. Kekristenan tidak demikian. Kita nggak bisa nyogok Tuhan dengan kebaikan kita. Makanya Yesus datang ke dunia karena kita nggak sanggup bayar diri kita sendiri. Mau pakai apa? Mau pakai uang. Kalau sekali melakukan dosa misalnya 1 juta bayarnya untuk datang ke gereja minta ampun di hadapan Tuhan. Sekuat apa kita? Di zaman dulu burung terkukur, burung apa lagi? Kambing dan sebagainya. Kalau tiap hari orang mempersembahkan terkukur di sini, kasihan Chris nanti nggak punya peliharaan burung lagi. Nah, ternyata nggak cukup juga itu. Bagi Tuhan itu dia terlalu kudus untuk menebus kita. Oleh karena itu orang yang paling berdosa ini yang bisa menebus kita adalah orang yang pribadi, yang paling kudus, yang paling suci, dan tidak ada seorang manusia pun kecuali melalui Yesus Kristus. Nah, sesuai kesulitan Tuhan,
kebaikan-kebaikan diri inilah yang akhirnya ini terus-menerus berjalan ke dalam sejarah gereja bahkan sampai hari ini. Hampir susah untuk memisahkannya. Hampir gereja juga sulit untuk mengajarkan ini karena kita terlalu banyak sumber informasi ya. Kecuali misalnya kita mendapatkan ajaran-ajaran dari YouTube misalnya, dan kemudian kita filter lagi, kita nggak terima dengan mentah-mentah, maka kita bisa. Tetapi kalau kita terima mentah-mentah, kita akhirnya terjebak. Ajaran Kemah Injil itu sudah benar, sudah baku, dia mengajarkan kita bersumber pada Kristus. Kemudian nanti kita dengar di YouTube bergeser, akhirnya Pak Gembala luruskan lagi. Nah, untuk mendapat informasi saya sarankan jangan dengar khotbah sembarangan juga Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa filter dengan baik. Kalau tidak, maka akan merusak cara pandang kita tentang Kristus. Berbicara tentang informasi kita dapat, Bapak Ibu pasti ngikutin di BBC itu ada berita bahwa kematian guru di Prancis itu ternyata hanya satu. Penyebabnya kecil ya, anak kecil ya yang jalan ke sekolah. Dia berbohong kepada orang tuanya. Dia bilang, iya benar, guru saya itu menampilkan karikatur itu dia. Padahal sebenarnya enggak, bahkan dia enggak ada di kelas selama berhari-hari. Dan bisa tahu akibatnya seperti apa. Ayahnya langsung marah, kemudian mengajak orang lain untuk menghabisi orang guru tersebut. Akhirnya beberapa bulan kemudian ketahuan, ternyata itu hanya keteledoran anak kecil yang disampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya nggak filter informasi tersebut, nggak nanya dulu, langsung sebarkan informasi ke teman-teman. Jadilah hampir terjadi perang dunia ketiga. Boikot sana, boikot sini. Memalukan ya, kalau kita lihat ternyata itu hanya kebohongan anak kecil. Itu informasi, kita perlu, itu informasi umum, apalagi ini soal kehidupan kekal kita. Nah, jadi dosa merusak citra diri manusia dan konsep diri kita, ya. Adam dan Hawa yang dulu dianggap layak tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Eden harus mengalami keterasingan karena dosa. Jadi dosa merusak citra manusia pada mulanya, baik di mata Allah maupun di mata sesama kita. Nah, sesuai yang kasih oleh Tuhan, dan kebanggaan Paulus ini, dia tidak main-main Bapak Ibu. Paulus tidak hanya sekedar berkata, saya bermuka dalam salib Kristus, tapi hidupnya penuh dengan kemewahan. Enggak. Dia buktikan itu di dalam sejarah kehidupannya dia. Dia tadinya suka menganiaya. Dia di Filipi pasal 3 itu dia berkata, saya ini suka menganiaya jemaat tadinya. Dibunuh, dibantai. Dan mereka itu ada hukumnya, mereka legal untuk membunuh orang Kristen. Jadi nggak akan ada pengadilan, nggak akan pengacara yang mendampingi, bukan kayak sekarang. Dulu kalau udah kaisar kasih peraturan, bantai kaum ini yang tidak sesuai dengan ajaran kaisar, dibantai, nggak ada bisa dilawan-lawan lagi. Nah, Paulus enak banget waktu itu. Salah sedikit ada orang yang kebaktian baca Alkitab, sikat habis. Nah, Paulus akhirnya ditangkap oleh Tuhan, dia berkata, sekarang saya bermegahnya di dalam salib Kristus. Saya nggak bangga lagi dengan otoritas yang saya punya, kuasa yang saya punya untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Dan ternyata nggak bisa hancur-hancur juga. Nah, dia berkata di Filipi pasal 3 itulah, pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca kepada kita. Jadi dia buktikan di kitab yang di suratnya yang lain. Dia buktikan. Dia berkata begini, Filipi pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat ke-10. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Keras banget omong. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Ternyata selain jemaat Galatia, Filipi juga sepertinya mengalami hal yang sama. Mereka digoda terus oleh ajaran Yudaisme. Enggak cukup Kristus mati di salib. Harus ditambahin lagi. Harus ditambahin lagi dengan perbuatan-perbuatan yang seolah-olah menyenangkan Tuhan. Nah, mereka membuang iman di atas itu. Nah,
Kemudian yang keempat dia berkata begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi Paulus juga berkata, sebenarnya saya juga pengen sih hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sebenarnya aku juga lebih lagi. Kenapa dia bisa lebih lagi membanggakan dirinya? Dia punya kuasa, dia pintar, dia orang teolog Bapak Ibu. Dia teolog zaman dulu ya, itu mereka itu serba bisa. Itu masih sampai bapak-bapak gereja itu masih bisa apapun. Mereka selain berkhotbah, belajar Alkitab, mereka bisa apologet dengan baik, mereka bisa jadi tenaga medis, macam-macam sebagainya. Mereka bisa semua. Mereka jadi tentara sekalian seperti Paulus. Dia pegang pedang dan dia hajar juga. Dia berkata, saya bahkan lebih lagi dengan Anda semua orang-orang Filipi. Kemudian di surat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, itu di ayat ke-7 ya. Ayat ke-6, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau kita mau banding-bandingkan kekuatan kita taat kepada aturan, waduh, dia bilang, saya nggak ada cacatnya. Bayangkan, ada orang yang ngomong begitu. Sanggup nggak Bapak Ibu ngomong, saya nggak ada cacatnya dalam mengikut Tuhan? Nggak ada, kita banyak cacatnya. Ya saya sih ngaku, ya mungkin Bapak Ibu nggak ada cacatnya sama seperti Paulus, puji Tuhan. Ayat ke-7 Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow, ternyata tapi kebaikannya, kehebatannya dia, otot-ototnya dia itu tiba-tiba itu berbalik sekarang. Dia bilang semua itu dulu rugi. Dan apa yang saya lakukan itu nggak ada baiknya. Semua itu nggak benar di hadapan Tuhan. Dan itu bukan caranya Tuhan supaya dapat keselamatan dengan cara menganiaya orang, dengan cara menaati hukum Taurat dan menyala-nyalakan orang. Siapa yang tak setuju dengan saya akan bantai mereka. Ayat ke-8 dia berkata, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dulu semua dia duitnya banyak sekali, dia punya pengaruh, dia punya teman orang-orang hebat, orang-orang Yahudi, dia bisa tangkap siapapun yang dia mau. Dia bilang itu semua sampah setelah saya ketemu dengan Kristus. Ternyata itu motivasi saya salah. Apa yang saya kerjakan itu nggak bisa membuat saya bawa tiket untuk bisa masuk pintu surga, nggak bisa. 9 dia berkata, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pasal 3 ayat ke-10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jadi Paulus nggak cuma ngomong. Nah saya mikir-mikir juga, kenapa Paulus mengajak kita seperti ini? Emang dia siapa gitu ya? Ya kita mesti harus tanya begitu. Emang dia sudah kasih contoh untuk bermuka di dalam Kristus? Jangan-jangan dia cuma ngomong rohani aja. Ngomong rohani belum tentu benar kan gitu. Belum tentu sesuai firman Tuhan. Misalnya, saya kasih contoh ya. Ada hal-hal kata-kata rohani yang nggak sesuai firman, yang nggak ada di Alkitab. Misalnya, selesai hujan ada pelangi. Nah itu kata-kata rohani yang nggak ada di Alkitab. Apalagi hitung berkatnya, misalnya kita nyanyikan hitung berkatnya dan kita semangat banget. Itu lagu rohani yang diciptakan oleh manusia. Nah Paulus juga dia menuliskan kitab ini dengan pewahyuan dari Tuhan, dari Roh Kudus, bukan karena dirinya sendiri. Ya jadi Tuhan wahyukan dia untuk menulis Alkitab. Jadi kita nggak diturunkan langsung jatuh di atas kepala Paulus, pingsan. Jadi kita masih bisa didebat. Ya, makanya kekristenan ini luar biasa, terbuka dengan segala perdebatan apapun.
Kita ditanya kita nggak marah, kita nggak tuduh orang penistaan kalau ditanya. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ayo kita duduk dulu, jangan langsung ngomong begitu. Kita bicara dulu baik-baik, ya. Kan ada orang langsung bawa ke polisi ya. Nah, mengapa Paulus mengajak kita semua untuk meninggalkan kebanggaan kita akan hal-hal lahiriah? Mengapa? Mengapa enggak kita banggakan aja? Mengapa kita harus bangga dengan pengorbanan salib? Kenapa kita harus mengikut pemahamannya Paulus? Nah, jadi Paulus memberikan kita pelajaran bahwa hal-hal lahiriah itu hanya kebanggaan semata. Ya, apapun yang kita punya, nama baik, teman-teman yang hebat, mungkin kita kenal pejabat ini, pejabat itu, kita kenal ini itu sebagainya, orang-orang hebat dan sebagainya, kita punya banyak hal. Buat Paulus itu hanya semata, cuma sebentar aja, dan itu nggak bisa dijadiin sebagai dasar kita untuk memperoleh keselamatan. Yang kedua, kebanggaan dan usaha manusia atas dirinya untuk selamat tidak ada artinya. Gagal semua manusia gagal, kan? Nggak sanggup. Bahkan ada orang yang ngajak orang untuk mati rame-rame supaya masuk surga, gagal juga. Bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang. Kemudian yang ketiga, kebanggaan sebelumnya tidak ada bandingnya jika kita bandingkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kemudian yang keempat yang kita bisa pelajari, karena salib menjanjikan kekekalan. Salib membawa kemenangan atas jiwa dan kehidupan kekal kita. Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung ya kekekalan ya, dan kehidupan kita saat ini yang kita bangga-banggakan ini dengan merasa kulit kita ini paling pincong, paling wajah kita ini paling glowing kalau ibu-ibu atau anak-anak muda ngomongnya ya, itu hanya sebentar, paling kuat kita 80 tahun ya. Jadi mungkin kalau saya hitung panjangnya hidup kita di dunia ini cuma segini ya, misalnya dari sini misalnya ya mungkin umur kita 70 tahun itu segini dari sini. Tetapi kehidupan kekal kita ini masih sampai sana nih. Jauh banget, nggak ada ujungnya sama sekali. Ini masih ada ujungnya. Tapi kehidupan kekal itu ternyata jauh banget di sana. Lalu kenapa kita mau menyanyiakan hidup kita cuma segini panjangnya? Kita bangga banget dengan diri kita. Kita bahkan Tuhan pun kita nomor duakan. Enggak lah, saya mampu kok. Saya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Cuma segini kehidupan kita. Kehidupan kekal itu jauh banget, nggak ada ujungnya. Jangan tanya saya, kalau di kehidupan kekal kita ngapain? Saya punya kesana juga. Kita baca Alkitab aja. Apakah kita nyanyi-nyanyi terus? Itu bosan banget kalau masuk surga cuma nyanyi-nyanyi. Mendingan ke neraka kita bisa dugem ya. Anak-anak muda bilangnya begitu ya. Ya banyak hal lah, semua nggak diungkapkan oleh Tuhan. Mungkin itu surprise, kejutan buat kita saat masuk surga. Nah, kehidupan kekal itu panjangnya bukan main, nggak ada ujungnya. Nah, tidak ada yang salah dengan memiliki banyak hal ya. Tetapi yang salah adalah ketika apa yang kita punya, kemampuan kita, apa yang kita punya, relasi kita, kemudian itu menguasai kita, membuat kita merasa di atas Tuhan. Kita bisa atur Tuhan. Kemudian kenapa kita harus bangga dengan pengorbanan salib Kristus? Kenapa kita harus mengikuti ajakan Paulus ini untuk bangga dengan hal-hal lahiriah? Karena dengan apapun yang kita miliki, apapun yang kita jadikan itu untuk, apapun yang kita miliki harusnya kita jadikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan sadar bahwa Tuhan yang berikan dan Tuhan berkuasa penuh atas hidup dan apapun yang kita punya. Saya Paulus sedang mau memutarbalikkan pikiran itu sih ya. Jangan membanggakan berlebihan apa yang kita punya, kemampuan kita, kehebatan kita dan sebagainya. Jadi ini aplikasi buat kita. Yang pertama, ikut Yesus dan tinggalkan semua kebanggaan berlebihan terhadap apa yang kita miliki. Ini aplikasi yang pertama adalah ikut Yesus dan tinggalkan semua kebanggaan, ya, kebanggaan
berlebihan terhadap apa yang kita miliki. Mungkin kebanggaan yang kita miliki adalah apa sekarang? Handphone kita yang paling canggih misalnya. Itu ternyata membuat kita jauh dari Tuhan oleh karena handphone kita. Atau kemampuan kita, uang kita yang banyak di bank misalnya, dan kita merasa bahwa uang tersebut bisa menyelamatkan kita suatu saat. Kita bisa sogok Tuhan. Kalau ada penerima tamu di kerajaan surga, kita bisa sogok dikit. Pelan-pelan, kasih dikit ya. Nggak bisa masuk kita. Jadi pertama itulah ikut Yesus dan tinggalkan semua kebanggaan berlebihan terhadap apa yang kita punya. Yang kedua, kejar kekekalan, bukan hal-hal yang sementara. Jadi suatu saat ada seorang kaisar bernama Iskandar Agung. Dia ingin menyatakan hormatnya kepada gurunya. Jadi gurunya ini sangat mengajarkan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, dan ajaran-ajaran dia itu bagus sekali sampai dia menjadi orang bijak, sampai dia jadi pemimpin tertinggi. Gurunya bernama Diogenes, ya, seorang filsuf Yunani. Kemudian Iskandar ini menawarkan gurunya, dia berkata bahwa, "Pak, Bapak telah mendidik saya dengan benar, dengan baik, bahkan saya jadi orang hebat saat ini. Dan saya menjadi orang bijaksana juga. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah memberikan semua ilmunya kepada saya. Jadi sebagai penghargaan, silakan Bapak mengajukan permintaan apapun, dan saya akan berikan apapun itu kepada Bapak." Jadi apapun ya. Kemudian Diogenes menjawab begini, "Mas Iskandar Agung, ya, berilah saya sedikit secuil kekekalan yang kamu punya." Si Iskandar Agung dia kaget, "Waduh, saya nggak punya kayak yang begituan Pak," dia bilang. "Saya nggak punya kemampuan memberikan secuil sedikit pun kekekalan untuk Bapak. Kalau Bapak minta uang, bahkan minta istri 100, saya kasih Pak. Gitu. Tapi yang secuil kekekalan nggak bisa saya." Kemudian gurunya menjawab, Diogenes menjawabnya, dia berkata, "Kalau begitu, sebenarnya buat apa Anda mengumpulkan semua kekayaanmu ini, segala kerajaan yang mewah ini, kekayaan yang luar biasa ini, tetapi kekekalan aja nggak punya Pak?" Iskandar Muda, ya hatinya sedih. Nah itu, kita bisa memiliki apapun, tapi kita nggak bisa memiliki kekekalan kalau bukan karena Yesus Kristus. Aplikasi yang ketiga Bapak Ibu, pemain musik silakan ke depan. Aplikasi yang ketiga adalah proses perjalanan iman yang sejati berjalan secara linear ke arah yang satu tujuan. Jadi linear itu dia lurus ya, tetapi seperti mendaki, kadang ke bawah, kadang naik, jatuh, tapi dia tujuannya tetap satu arah, adalah ke atas. Jadi iman kita berjalan secara linear ke arah Yesus Kristus. Kita mungkin jatuh, kita lelah ya, kita nggak sanggup, kemudian kita naik lagi. Dan pada saat kita bisa mengikuti arah Kristus, maka kita akan mendapat kemenangan. Disitulah kemenangan salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu bekerja di mana kita bekerja dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan kepada kita. Kita bisa mengampuni yang bersalah kepada kita di tempat kerja kita. Kita nggak korupsi, kita nggak menyalahkan keuangan yang dipercayakan kepada kita. Anak-anak mahasiswa atau siswa, mereka bersekolah dengan baik, nggak menyontek. Mereka bergaul dengan baik kepada teman-temannya. Mereka beri dampak yang baik di mana mereka berada. Dan sampai akhirnya kita memperoleh kemenangan. Jadi salib itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salib nggak cuma pembicaraan di gereja, hal-hal yang rohani, tetapi salib akan membawa kemenangan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan buat ibu-ibu yang ke pasar, ya jangan nawarnya yang terlalu kasar-kasar lah, yang terlalu sadis lah nawarnya ya. 15.000 nawar 7.500 gitu.
Jangan terlalu sadis. Kalau teman kasih, dia kasih harga 15.000, bilang, Bu, saya mau tambahin 5.000 boleh nggak? Tapi mustahil terjadi itu ya. Ya, kita mesti harus menang di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita menang dalam keluarga kita. Kita menang membawa salib Kristus dalam orang tua yang punya anak, dalam mendidik anaknya. Dalam mengelola keuangan juga kita menang. Dan dalam segala hal yang kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini yang pertama aplikasi bagi kita adalah ikuti Yesus dan tinggalkan semua kebanggaan berlebihan terhadap apa yang kita miliki. Yang kedua, kejarlah kekekalan, bukan hal-hal yang sementara. Yang ketiga, proses perjalanan iman yang sejati berjalan secara linear ke arah satu tujuan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu karena salibmu. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan, biarlah semua apa yang kami punya, apa yang kami miliki, tidak kami banggakan secara berlebihan. Biarlah kami berikan kebanggaan kami, kemegahan kami kepada kepercayaan kami kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam kehidupan ini. Ajar kami supaya kami tetap konsisten untuk bangga kepada Kristus dalam keadaan apapun, dalam keadaan ekonomi kami sedang tidak baik, dalam keadaan ekonomi kami juga baik, dalam keadaan situasi keluarga kami tidak baik atau baik sekalipun, biarlah kami bangga akan pengenalan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah firman Tuhan ini yang kamu teraikan dalam kehidupan kami, supaya kami menang setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami menang atas sakit hati kami menang atas orang-orang yang tidak suka dengan kami menang atas semua hal-hal yang membuat kami terbelenggu. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Terpujilah Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih Pak Herman sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Saya minta kesediaan Pak Bowo untuk membawakan persembahan sekaligus doa. Persembahan ini menjadi alat pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan dan digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita menyanyikan pujian Kalau Bunyi Sangkakala. Sekali lagi bahwa dalam minggu ini kita ada kegiatan komsel. Bulan lalu itu sedikit sekali yang ikut, ya. Saya tidak tahu apakah ada masalah sinyal dan lain sebagainya. Ya, mungkin mohon masukan ya supaya kegiatan kita komsel virtual ini dapat berlangsung dengan baik. Saya berharap seluruh jemaat bisa ikut. Kemudian yang kedua, selamat ulang tahun sekali lagi untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dalam bulan ini, minggu pertama, minggu kedua. Anak
kita Fania, ada dari Pak Bobo, kemudian Pak Agus baru hadir hari ini, tapi lalu tidak hadir, makanya kami ucapkan sekali lagi Gembala Jemaat. Dan hari ini Chris ada? Chris tidak ada. Salam buat Chris, Pak Dharma, dan memberkati. Baik, kami juga ucapkan selamat datang untuk seorang ibu. Bisa mohon berdiri, bisa perkenalkan ibu. Perkenalkan diri. Shalom. Nama saya Ibu Manurung. Saya tinggal di Harapan Indah, Blok NG, Jalan Nusa Indah, di Pujasera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sambut dalam kasih Kristus hadirnya hari ini. Sukacita dalam Tuhan senantiasa menyertai ibu dan keluarga, usaha pekerjaan dan masa depan. Baik, saya rasa itu saja. Karena ya saya juga berulang tahun. Kita Pak Thomas doakan yang berulang tahun dan yang bisa lagi dengan bersahabat. Ya, kita berdoa untuk yang ulang tahun dulu. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami khususnya kami bersyukur atas pemeliharaan dan pembinaan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu bahwa masa-masa saat ini banyak hal-hal yang sudah kami lalui, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kami boleh ada sampai saat ini di sebuah tanah anugerah dan kasih setia Tuhan kepada kami. Secara khusus kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, buat Pak Agus yang minggu lalu, buat Krisli dan buat Gembala kami juga Pak Melki yang juga berulang tahun dalam minggu yang lalu. Kami bersyukur bahwa pimpinan dan pengetahuan nyata dalam kehidupan hamba-hamba ini hingga pada saat ini, kesehatan, atas nafas kehidupan, atas berkat anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Dan Tuhan, pertolongan Tuhan juga akan terus menyertai mereka. Dan Tuhan berkenan kami menjalani hidup yang lebih panjang, maka biarkan kami membuat hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kelak Tuhan akan memberi kami kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi dalam hal-hal perkara. Terima kasih Tuhan juga untuk saudara kami yang lain. Kami semua bersyukur atas apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Fania, Pak Agus, saya, juga Krisli. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala pertumbuhan iman rohani kami. Kami mohon biarlah Tuhan yang bertolong serta setiap firman Tuhan yang kami dengar tersimpan dalam batin kami akan dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu yang mengendalikan, menguasai hidup kami, dan dengan demikian kami bisa mengalami pengalaman kemenangan salib itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk seluruh kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, hubungan suami istri, anak orang tua. Demikian pun juga Tuhan, biarlah damai sejahtera senantiasa menguasai kami, dan kami dapat menikmati kehidupan rumah tangga kami sebagai anugerah Allah. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik itu mereka yang bekerja di perusahaan, mereka yang jualan makanan, minuman, pakaian, bahkan usaha-usaha lain, Tuhan memberkati. Jemaat-Mu yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan, yang olehnya mereka dapat mengekspresikan potensi sumber daya mereka, dan melaluinya juga mereka boleh memperoleh ekonomi, keuangan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan masa depan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan sakit. Kami mohon lawatan Tuhan, penghiburan, kekuatan iman bagi mereka. Kami terus berdoa untuk hamba Pak Ismail, hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta. Kami berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Samarinda. Tuhan Yesus tolong Bapak. Bahkan jemaat Tuhan yang lain, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu hari ini, tapi jika mereka dalam kelemahan tubuh atau sakit, ya mohon jamahan Tuhan boleh terjadi pada mereka sehingga mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan.
Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau tolong. Mampukan mereka untuk dapat melewati situasi sulit yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka berhasil naik kelas, lulus. Mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan pekerjaan yang sesuai bagi mereka, yang olehnya mereka boleh menjalani kehidupan untuk masa depan. Anak-anak kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga, kami doakan Tuhan siapkan yang seiman, yang sepadan dengan mereka, supaya dapat mendampingi mereka untuk menjalani kehidupan bersama, melayani berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan Allah bagi kehidupan mereka dapat tercapai. Ya Tuhan, hari ini juga kami mengucap syukur dengan Ibu Manurun yang untuk pertama kalinya beribadah bersama kami hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala pergumulan hidup, berkati kehidupan rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatan, dan berkati semua hal yang dirindukannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada, baik di rumah ataupun mereka berada di luar pulau atau di luar kota. Tuhan sertai mereka. Ridwan kami supaya pada minggu depan kami boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah seperti ini. Kami berdoa untuk kegiatan komsel dalam minggu ini, hari Jumat. Tuhan Engkau tolong ingatkan jemaat-Mu supaya bersama-sama kami boleh belajar kembali, mendiskusikan firman Tuhan yang sudah kami pelajari melalui mimbar ini, dan olehnya kami semakin paham, mengerti, kami juga dimampukan untuk melakukannya. Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Mari Tuhan Engkau tolong memberkati sehingga semuanya dapat tercukupi. Jemaat dapat terbangun dengan baik secara jumlah dan semua secara kualitas. Dan dengan demikian kemuliaan Tuhan nyata dan sempurna bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati, pakai gereja ini untuk menjadi sarana menghadirkan shalom Allah di Indonesia ini, dan kiranya banyak jiwa juga yang dapat dijangkau sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja dengan gereja-gereja lain, mari Tuhan Engkau tolong sehingga gereja Tuhan di Indonesia boleh bergandeng tangan untuk dapat menyebarkan Injil Kristus, memenangkan banyak jiwa sebanyak mungkin. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Pak Yaman menyampaikan firman-Mu, demikian pun juga pemain, demikian pun juga yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Kiranya berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka atas kesetiaan mereka melayani-Mu pada hari ini. Makasih juga untuk persembahan jemaat Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah persembahan ini merupakan wujud ketaatan kami, kesetiaan kami, iman kami, cinta kasih kami kepadamu, tanggung jawab kami dalam pelayanan buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi jemaat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau tolong memberkati Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau tahu dalam hati mereka yang takut akan Tuhan sehingga memimpin bangsa ini untuk maju dan masyarakat dapat menikmati kedamaian dan apa yang menjadi tujuan daripada bangsa ini boleh tercapai. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Yesus memberkati, dan khususnya untuk dapat menanggulangi mewabahnya virus corona ini. Semua tenaga medis, para relawan, Tuhan Engkau tolong memberkati, kuatkan, teguhkan mereka. Proses vaksinasi yang sementara berlangsung biarlah dapat berjalan dengan baik sehingga semuanya dapat terlewati untuk kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami hari ini. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang menjadi kebutuhan kami atau yang berkaitan dengan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita angkat pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terimalah itu, renungkan itu, lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan dialah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, ketika Yesus datang untuk menjemput selesai ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk, bersatu dulu. Ibadah